Baik, selamat malam Shalom, Pastor Christopher. Selamat malam. Selamat malam. Oke, senang bisa berjumpa ya. Salam kenal juga dari saya. Ya, Oke, baik-baik. Sebelum kita memulai ngobrolan live IG malam ini temanya tentang pengampunan, sesuatu yang gampang-gampang susah ya, tapi kita akan bicarakan kebenarannya selama 1 jam ke depan. Saya akan membuka dalam doa dan nanti Pastor Christopher yang akan menutup dalam doa juga ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh sharing, berkati setiap mereka yang ada mengambil bagian dalam obrolan kami bersama malam hari ini, berkati Pastor Christopher juga, berikan hikmat, berikan pewahyuan, biarlah kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami, dan biarlah Tuhan selama obrolan ini juga ada banyak juga pemulihan yang dikerjakan bagi setiap mereka yang boleh terima kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati koneksi, memberkati sehingga dapat berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Kami naikkan syukur kami ke dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. amin. Baik. Pastor Christopher, ini karena first time saya ngobrol dengan Anda, nggak kenal, nggak sayang ya. Tampangnya sih serem, tapi orangnya baik hati. Ya. Tuhan. Asli mana nih? Asli Jakarta? Saya lahir besar Jakarta. Oke. Ya. Oke. Tapi campur darahnya. Papa Ambon Rote, Mama Jawa Manado. Oh, I see. Belum Sabang sampai Merauke ya mestinya. Oh, hampir ya. Baik. Sekarang melayani full time di gerejanya? Saya ya sejak 2015 saya full time di tempat Pak Robert Ibu Lea Sutanto. Oke. Di New Wine. Oke. Ya, terima kasih. Ntar malam ini kan juga bakal live juga ya. Sama Pak Gem, ya, nemenin aja. Saya ini kenal dengan Anda itu kan sekarang ini kan kemajuan zaman ya. Semua yang nggak kenal bisa kenal gara-gara lewat Instagram. Tuhan. Apa namanya? Yang saya amati gitu Instagram Anda apa ya? Kadang-kadang ada quote-quote yang sederhana tapi nyentil saya juga sih. Jadi artinya nggak perlu panjang-panjang dan berlama-lama ya untuk bisa menyentil orang ya. Itu nyentil saya duluan sih Pak, lebih tepatnya. Cuman saya nggak mau kesentil sendiri, jadi saya sentil yang lain. Jadi nyentil yang lain juga ya, termasuk 100.000. Saya orang pertama yang disentil sebenarnya. Oke. Makanya kalau disentil itu kan apa ya, tahu esensinya, makanya nggak usah panjang-panjang. Betul. Karena mengalami disentil karena disayang. Wah, sip. Bukan karena yang lain. Baik. Malam ini kan temanya tadi kita ngobrol ya. Waduh, ini kok temanya berat ya Pak ya. S2. S2. Kalau latar belakang di gereja pelayanan di bidang apa ini? Saya teaching pastor Pak. Nah, tapi diminta jadi teaching pastor, uniknya saya nggak sekolah Alkitab sama sekali. Nah, jadi emang otodidak dan terpanggil untuk melayani. Jadi dari 2008 bertobat, baca Alkitab. 2009 Roh Kudus dorong buat bikin pendalaman Alkitab. Teman-teman saya ajakin. Nah, dari sana terlatih untuk belajar dan mengajar. Jadi membentuk saya yang sekarang 2015 ditarik full sama Om Robert. Kaget juga, tapi ya tadi saya berjalan di atas air. Papa saya dosen di Petamburan, di STTBI. Jadi ya kurang lebih apa ya, teologi saya dijagain sama papa sih dari kecil ya. Jadi ya punya papa dosen pasti ada keuntungan tersendiri lah. Enak ya bisa minta bocoran gitu kalau nggak ngerti. Iya, walaupun nggak kuliah tapi udah dikuliahin terus kayaknya dari kecil sampai sekarang. Lebih mantap ratusan SKS kalau sama papa sendiri. Betul. Baik. Ini apa namanya, kita kan ngobrol soal pengampunan ya, tentang kan awalnya berarti kan sakit hati ya. Kalau saya mau boleh sedikit sharing nih tentang hidup saya, kenapa saya pilih ini, karena ya itu terjadi sama saya. Saya pikir Kristen itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya. Saya ini produk yang awalnya dari sakit hatinya sama orang Kristen lagi, Pastor. Itu jauh dari gambaran saya ya. Kok orang Kristen yang melukai saya ya? Orang Kristen yang baik-baik, yang ngajak saya ke gereja, kok malah melukai ya gitu. Jadi
mestinya impossible gitu buat saya untuk menjadi Kristen, bahkan melayani itu sesuatu yang impossible. Tapi bukankah memang cara kerja Tuhan kita tuh yang impossible gitu ya? Betul, betul sekali. Kalau yang possible bukan Tuhan, masih manusia gitu ya. Dan itu ya, itu satu proses sih, nggak gampang sih. Ketika dulu saya dikhotbahi tentang pengampunan tuh saya nggak bisa. Saya pikir, lu teori lu ngomong-ngomong doang, males. Betul. Lu nggak ngerasain yang gue rasain kan gitu. Lu teori. Coba kalau lu ngalami kayak gitu, ya kan? Betul, betul. Apa namanya? Saya berdarah-darah deh untuk bisa pulih dari situ gitu ya. Mesti ngalami seperti dulu, mesti dimurnikan, segala yang susah-susah itu pokoknya terjadilah gitu. Makanya, kok ada ya lagu zaman dulu sih dangdut ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati katanya. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi mending dia pilih sakit gigi daripada sakit hati. Memang sakit hati itu lebih berat mungkin ya. Sakit gigi itu nggak enak ya. Pernah dua-duanya. Sama sakit. Pernah dua-duanya. Saya pernah dua-duanya, Pak. Iya. Saya berpikir kalau sakit gigi itu lebih enak. Kenapa? Karena tinggal cabut. Nah. Giginya. Betul. Kalau sakit hati, masa hatinya dibuang? Nggak mungkin. Jangan sampai ya hatinya mati dong kita. Nggak punya hati. Kan nggak transplantasi gitu, tukar gitu sama hati orang. Gitu. Kan nggak mungkin. Ya. Mungkin itu kali latar belakang kenapa dia bilang lebih baik sakit gigi. Karena kalau sakit gigi tinggal cabut, sakit hati nggak mungkin tinggal cabut kan. Iya, prosesnya bisa dipercepat ya untuk mempersingkat rasa sakit itu ya kalau gitu ya. Tapi kalau sakit hati itu loh mau dibilangin orang udah ampuni aja itu tambah cepat-cepat loh. Oh iya, tambah kayak ngerasa dituntut, kayak kesel gitu malah jadinya. Kesannya kita yang udah dijahatin kok kita yang lagi dituntut untuk mengampuni. Gitu. Nah, kayak nggak adil gitu. PR-nya 2 kali gitu. Oke. Boleh nggak Pastor ceritain sedikit aja satu pengalaman tentang sakit hati itu tadi? Oh, sakit hati. Saya banyak kan dapat sakit hatinya itu second hand sih. Artinya saya ngeliat papa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ya. Emang dari awal papa itu pendeta, jadi dia tuh sering banget dijahatin orang. Dan tanpa saya tuh menerimanya jadi kayak udah cipratannya dia lah. Orang tuh jahatin dia, cuman seringkali juga jahatin kita juga, keluarga. Dan saya lihat dia itu segitu dijahatin, tapi segitu selalu berhasil mengampuni. Dan dari sana saya belajar pengampunan itu sesuatu yang masuk akal. Yang sebenarnya mustahil, tapi ternyata bisa dilakukan. Karena papa bisa. Papa manusia biasa soalnya. Dia bukan Tuhan Yesus, walaupun jenggotnya mirip. Tapi saya yakin manusia biasa. Kalau dia bisa, berarti saya mestinya bisa. Jadi perjalanan saya mendalami dan juga memaknai dan melakukan pengampunan juga sedikit banyak diinspirasi sama papa sih. Betapa dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi di sana kekristenan saya kebentuk dan saya ngerti bahwa kekristenan emang bisa dibilang benang merahnya itu tentang memaafkan dan mengampuni sebenarnya. Itu kalau akademis mungkin S2 ya. Tapi secara kekristenan itu udah S3 itu. Itu kekristenan paling esensi sebenarnya. Ujian kekristenan paling besar tuh di hal memaafkan sebenarnya. Tapi kan puncak karyanya Yesus kan juga mengampuni itu kan di kayu salib itu. Oh iya, itu kan puncaknya. Itu dia. Makanya saya pernah bikin quotes yang pertama nyentil saya. Jadi seperti ketika baca Yesus mengampuni di atas kayu salib. Pengampunan itu emang nggak mudah. Makanya dia mengampuni dari atas kayu salib. Sambil disalib, sambil satu dunia teriak salibkan dia. Terus dia berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Aku tulis quotes, hanya yang benar-benar anak yang bisa minta kayak gini. Yang bisa manggil Tuhan sebagai Papa dan bisa mengampuni. Cuman yang beneran anak yang bisa meminta seperti itu. Makanya saya memicu diri saya tahu kekristenan itu benar-benar, kalau benar tujuan utama kekristenan itu jadi serupa seperti Kristus, kita mesti berhasil mengampuni, memaafkan. Hanya yang betul-betul anak ya bisa begitu ya. Yang bisa minta kayak gitu, ya. Minta ke Papa dan mintanya seperti hati papanya gitu. Ini hati papa kan tentang mengampuni. Ini saya jadi kesentil dong, berarti saya bukan anak kalau gitu, kalau saya belum bisa meminta itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya kesentil duluan Pak, maksudnya. Karena pasti masih ada lah orang-orang tertentu yang kita kayak, ya udahlah bodo amat gitu ya. Mungkin kita nggak biarin dia menghalangi hidup kita, tapi kita juga kayak nggak mau berurusan lah sama orang-orang. Pasti masih ada, artinya
apa ya, pengampunannya belum sepenuhnya gitu. Dan saya seperti yang saya bilang tadi di awal, saya orang pertama yang kesentil sih, Pak. Oke. Dan menyadari kekristenan ini mustahil tanpa Roh Kudus. Kalau pakai kekuatan sendiri, wah, yang tadi Bapak sharing tadi di depan, nggak mungkin lah kita bisa jadi Kristen atau berhasil jadi Kristen. Enggak. Saya masih penasaran. Itu kan Papa ya. Kalau Pastor sendiri apa ini? Ya. Yang Anda alami yang paling menyakitkan? Ya, ada lah. Saya sih paling menyakitkan, saya dijahatin sebenarnya bukan secara fisik gimana ya. Secara uang pasti seringnya pendeta, apalagi kayaknya sering gak usah pendeta lah, orang Kristen sering banget dipinjemin duit, terus orangnya belaga gila gitu. Ya kan, itu mah udah paling sering lah. Itu paling sering. Terus buat saya salah satu yang paling sakit dalam hidup tuh disalah mengerti. Ya, disalah mengerti. Saya kan pakai sosial media untuk menginjil, untuk memuridkan generasi. Tapi ketika orang menuduh saya yang bukan-bukan, buat saya itu disalah mengerti itu satu sakit yang teramat dalam sih. Karena kita berusaha meyakinkan orang juga kalau dia udah nggak peduli dan udah salah nangkep, susah gitu. Jadi buat saya, dan saya paling sakit kalau orang-orang terdekat saya disakiti sebenarnya. Dan resiko dari pelayanan sosial media ini kan istri saya, anak-anak saya juga jadi korban buat bullying dan segala macam. Jadi buat saya itu mungkin itu yang paling sakit sih. Secara fisik belum pernah sampai ditangkap atau dipukulin orang gitu, mungkin belum. Tapi secara kalau emang ini bicara hati ya, ya terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa bikin hati kita tuh terluka. Ya, so kalau gitu prinsipnya biar haters menggonggong, posting tetap berlaku gitu ya. Ya, karena saya tahu saya terpanggil untuk ini. Maksudnya kalau Tuhan Yesus aja sampai naik ke kayu salib, saya baru ngalamin yang gini aja kok udah berhenti itu kayaknya. Apa ya, bahasa Jawanya tuh gak aci. Iya. Padahal nggak cengli gitu loh. Padahal saya tahu pasti tuh yang menyalahpahami Anda itu pasti juga lingkungan Kristen sendiri kan, pasti kan? Pasti teman-teman sendiri juga. Dan itu yang saya bilang, maksudnya disalah mengerti sama kalangan sendiri tuh gimana rasanya. Kalau orang lain yang nggak tahu, oke lah. Cuman kan emang pengkhianatan paling sakit itu justru orang terdekat. Makanya saya bilang, nyata kayak yang tadi Pastor ceritakan tentang dijahatin sama orang Kristen. Saya bilang ya pas kita baca Tuhan Yesus kita ngerti. Makanya Yesus kan dikhianatin sama Yudas. Betul. Orang dalam. Jadi akhirnya kita ngalamin yang Tuhan Yesus alamin gitu. Betul. Kurang lebih. Udah rumusnya kayak gitu ya. Jadi gini loh, sebenarnya kalau kita lihat ya dari awal kejatuhan manusia Adam dan Hawa, mereka terbuang dari Firdaus itu sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika itu kan manusia udah salah nih. Kita lihat hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan. Gitu. Manusia kan udah salah, melanggar ketetapan gitu ya. Namanya salah itu kan dihukum. Tapi kan yang kita kenal saat ini itu kan Tuhan itu kan tidak menghukum, Tuhan itu mengasihi, Tuhan mengampuni gitu ya. Makanya kita dituntut untuk mengampuni gitu ya. Nah, pada masa-masa itu awal-awal kejatuhan manusia itu sebenarnya Tuhan itu sudah mengampuni umatnya enggak ya? Karena kan kalau kita before Christ berarti ya? Iya, before Christ. Sebelum Tuhan Yesus. Kan akhirnya kan wujud pengampunan itu kan baru diwujudkan setelah Mesias itu datang gitu kan. Yesus datang menebus dosa manusia itu kan gitu. Jadi harus menunggu sekian lama. Nah, menunggu sekian lama ini kan bayangan saya sih, pikiran nakal saya gitu. Berarti belum diampuni dong. Makanya banyak cerita-cerita Alkitab yang Anania Safira tuh langsung dibalaskan di situ. Ngemplang langsung mati. Gitu. Bahkan Anania Safira lebih ekstrim sih, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu Kisah Rasul 5 kan. Dia mati langsung di tempat mereka itu. Jadi apa ya? Aku percaya memang justice will be served sih. Keadilan pasti ditegakkan. Jadi kalau di era sebelum Tuhan Yesus, seperti kitab Roma 11 ayat 32 bilang, mungkin secara in konteks, secara hermeneutik bisa diributin. Tapi aku selalu percaya ayatnya bilang, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan udah merencanakan penyelamatan kan. Makanya dia bilang, keturunan mu akan meremukkan kepala ular, keturunan perempuan ini. Jadi emang dari awal udah ada proto-evangelium emang disiapin. Tapi makanya di sepanjang perjanjian lama, setiap kali ada pengampunan, itu sesuatu yang dimohonkan. Oh, betul. Ya kan? Musa memohon Tuhan, ampunin dong, gimana deh caranya gini. Tuhan kasihani dong, kalau nggak mati semua nih dipagut ular kan gitu. Selalu ada yang mesti ada binatang yang mesti dibunuh, ada orang yang mesti memohon. Ya. Dan itu nggak
nggak selalu begitu. Seringkali justru dapat langsung keadilan di depan mata mereka. Kadang dapetin apa yang mereka mereka menuai apa yang mereka tabur, istilahnya langsung di situ. Makanya perjanjian lama tuh sampai orang kalau awam kalau baca Alkitab berpikir Tuhan perjanjian lama sama perjanjian baru kayaknya beda gitu. Padahal kan enggak. Padahal enggak. Jadi ya emang semua disiapin untuk pengorbanan atau pengampunan utama yaitu Yesus. Tapi makanya di sepanjang itu selalu ada dimohonkan, memohon ayo Tuhan tolong dong, ada yang dikorbankan dan segala macam. Iya, tadi karena tadi keadilan pasti. Oke, ayatnya luar biasa tadi ya. Mengurung mereka dalam ketaatan ya, supaya mereka boleh ketidaktaatan, sorry. Mengurung mereka dalam ketidaktaatan mereka. Oke. Apa namanya? Kalau begitu kan manusia kan mengenal figur Tuhan waktu before Christ ini, masa-masa perjanjian lama itu kan mereka mengenalnya Tuhan yang adil gitu ya. Tapi kok tanpa kompromi yang gitu, yang adil, yang mengerikan, hampir bisa lo menakutkan. Makanya bangsa Israel pun bilang, Musa, kamu doang yang ngomong sama Tuhan, kita nggak berani. Iya. Mengerikan soalnya kan. Gitu. Tapi hampir bisa dibilang kekudusannya ini sih, mengintimidasi kita. Betul. Tapi beberapa tokoh, meskipun bayangan saya kok kayaknya manusia ini kok nggak bisa belajar dari figur Tuhan tentang figur yang mengampuni gitu ya. Tapi beberapa kisah misalnya kayak Yusuf ini kan disakiti saudaranya ya. Terdekat. Oh ya, dia disakiti seumur hidupnya dia. Dihianati, dilupakan, difitnah. Wow. Dan ada masanya ternyata ketemu sama musuhnya gitu kan, orang yang pernah melukai dia ketemu gitu kan. Betul. Harusnya kalau logika kita manusia ya kalau ketemu ya waktunya balas dendam dong, mumpung punya kekuatan, mumpung punya otoritas gitu kan. Tapi kok dia melakukan ya, malah dia bilang apa? Engkau boleh mereka-rekakannya jahat gitu, tapi sekali-kali Tuhan tuh merekakan untuk kebaikan. Kejadian 50 itu dia ngomong justru pas bapaknya udah mati. Kan pas bapaknya mati, saudara-saudara mikir gini, wah papa udah mati, habis nih kita nih. Dia pasti balas dendam nih. Gitu. Ya kan? Seolah yang dihormati, yang disegenin sama Yusuf udah nggak ada nih, dia nggak punya alasan buat ngampunin kita. Ini habis nih diusir nih katanya. Tapi ternyata enggak, Yusuf ketika denger itu ketakutan mereka dari orang kan, dia justru nangis di ayat 18-20, izinin aku baca. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya. Mereka tangis-tangisan tuh di situ serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Biar kita bayar dosa kita. Kita layak kok untuk dibenci. Pokoknya kita jadi budak aja udah bagus, jangan dibiarin mati kelaparan istilahnya. Terus dia bilang gini, Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dia bilang, apakah saya berhak membalaskan kejahatan kalian? Dia bilang gitu. Ya, apakah aku ini pengganti Allah? Jadi dia mengenal Tuhan yang maha pembalas. Sebenarnya. Iya, makanya. Ngerti ya? Bukan maha pengampun. Tapi dia bilang, apakah saya Tuhan? Apakah saya Tuhan yang berhak membalas? Ya, membalas, menghukum kalian. Karena saya bukan Tuhan. Tuhan itu hakim. Bagian menghukum, urusan dia. Oke, apakah aku inikah pengganti Allah? Dia bilang, jangan takut. Memang kamu telah mereka-rekakan ayat yang tadi ya, yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf berhasil mengampuni karena dia pertama udah punya mimpi dulu, Tuhan kasih mimpi ya bahwa ini akan terjadi, one day saudara-saudaramu akan datang mengemis pertolongan. Ya, jadi sepanjang dijahatin dia pasti tetap berpegang ke mimpi itu, dan mungkin banyak yang dia bingung, tapi ketika hidupnya udah jadi satu kayak peta yang kayak puzzle yang udah lengkap nih, dia bisa ngelihat tadi karya Tuhan. Dia bilang kalau lu nggak jahatin gue dulu, kayaknya gue nggak bisa jadi penguasa kayak sekarang, sehingga kita bisa bertahan hidup semua. Kita akan mati konyol kelaparan semua kalau saya nggak dibawa ke sini. Tapi karena Tuhan berkarya lewat kejahatan kalian, ya dia lagu Pelangi Kasih itu, tangan Tuhan sedang merendah itu. Suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti kalau lihat Pelangi Kasihnya. Saya percaya Yusuf udah ngelihat Pelangi Kasihnya Tuhan. Dia bilang, kalau lu dulu nggak bini gue nggak sampai sini. Jadi Tuhan berkarya lewat ini. Jadi di situ dia bisa ngampunin. Bukan karena pengampunan yang dia udah lihat. Kalau kita sebenarnya lebih enak kan tanggalan dibagi dua kan, before Christ sama Anno Domini. Kita enak karena kita punya Kristus. Iya. Ya, untuk mengampuni tadi seperti Pastor bilang. Tapi Yusuf tadi cuma punya tadi, Tuhan itu hakim. Iya. Dia bilang, saya bukan Tuhan, saya nggak berhak menghakimi kamu. Ya, tapi dia ngelihat
rancangan Tuhan tuh sebagai puzzle dalam hidupnya, dan dia bersyukur karena itu sehingga dia bisa mengampuni. Iya, iya. Kalau dari ayatnya dia bilang gitu ya. Kadang-kadang Dia bilang kalau kita mati kelaparan semua nih kalau Tuhan nggak izinin saya dijahatin kalian gitu loh seolah. Kadang-kadang saya sok kritis juga sih. Gini, itu pas Yusuf berkuasa ya. Lah kalau pas Yusuf terlunta-lunta gitu gimana ya? Ketemu sama saudara, gara-gara lo ya. Dia iya, tapi kan mimpinya nggak seperti itu. Maksudnya Tuhan udah kasih kayak ini bakal kayak gini loh, Sup, pasti jadi kenyataan. Walaupun sepanjang hidupnya kayaknya menjauhi impian itu jadi kenyataan. Enggak. Ini tapi Tuhan mempersiapkan itu. Ini saya aplikasikan dalam kehidupan saya sih. Hari ini memang saya mengampuni gitu ya. Saya udah selesai lah semuanya. Saya udah nggak ingat-ingat lagi lah gitu. Tapi dalam keadaan saya enak hari ini. Atau memang karena saya sudah mengampuni, memang hidup saya dipulihkan sehingga menjadi dalam tanda kutip enak itu tadi ya yang saya rasakan gitu. Tapi intinya itu. Apa karena Yusuf itu sudah enak gitu hidupnya, makanya dia itu sudah hilang dendamnya gitu loh maksudnya. Terus saya begitu. Kalau dia sih, kalau saya baca ayatnya sih dia lebih ngeliat bukan masalah dia enak atau enggak hidupnya. Dia lebih mikirin keselamatan bangsanya sebenarnya. Kan bangsanya tuh kecil kan. Sebenarnya kalau kecil tuh nggak ada kemungkinan lah, minimal jadi budak lah. Makanya habis itu kan jadi budak tuh nggak lama ketika Firaunnya ganti kan. Jadi dia udah tahu sebenarnya bangsa kita ini nggak bakal bertahan hidup, minimal jadi budak lah kita kerja sama mereka. Tapi kok bisa saya ada di sini? Karena Tuhan berkarya lewat kejahatan kalian tuh. Jadi direka-rekakan buat kebaikan. Jadi karena dia ngeliat itu, saya rasa bukan karena kekayaannya doang. Dia ngeliat bahwa ada rencana yang lebih apa ya? Dia ngeliat big picture-nya kalau bisa dibilang lah ya, kalau bahasa gitu, Pak. Ya, makanya ya, kalau mungkin ketika kita hari ini susah mengampuni itu karena kita belum lihat big picture itu kayak apa. Belum lihat big picture-nya. Itu puzzle-nya belum selesai kan gitu kan, Pastor ya. Tapi kalau big picture sebagai orang Kristen kita harus tahu tujuannya kan bukan masuk surga. Tapi keserupaan sama Kristus. Jadi kalau big picture-nya kita sadar itu, kita akan tahu nih namanya ada proses pengudusan. Dan dijahatin dan mengampuni itu nggak terpisah dari proses itu. Iya. Ya karena kita tahu nggak ada yang tidak kudus yang bisa melihat Tuhan kan gitu. Jadi big picture-nya itu dulu. Kalau nggak susah tadi kita akan kayak nggak terima apa nih gitu. Big picture kita itu sih big picture kita keserupaan dengan Kristus. Oke. Dan itu yang membawa kita bisa kayak Yusuf sebenarnya. Ya, baik. Kita hari ini, malam ini kita ngobrol ya di live IG, para netizen tentang bagaimana kita menerapkan pengampunan seperti yang Tuhan mau, karena kita sudah diampuni, maka perintah Tuhan itu kan mengampuni, dan itu kan kita tidak suka kan dengan perintah itu kan, karena itu tidak enak gitu. Anda boleh nanya-nanya ya, mungkin Anda punya satu masalah yang ingin di-sharingkan tentang pengampunan ini, boleh. Ya, silakan. Nah, saya mau beralih ke Matius 18 nih tentang hal mengampuni ini ya, perumpamaan tentang pengampunan ya. Waktu itu kan ceritanya kan Yesus lagi ngajar gitu dan Petrus kan datang gitu ya, dia datang gitu, dia pengen bahas tentang topik ini. Yesus sebenarnya berapa kali sih saya itu mengampuni gitu, terus dijawab sendiri 7 kali kah gitu. Saya bayangin mungkin Petrus itu bangga gitu kali ya. Dengan angka 7 kali itu udah banyak lah gitu. Angka sempurna lah ya, sempurna. Karena 2 kali, 3 kali itu udah prestasi. Kalau bisa sampai 7 tuh kayak perfect banget gitu. Kayaknya dia udah bangga gitu dengan prestasi. Apa 7 kali gitu ya? Tapi ternyata jawaban Tuhan itu kan malah di luar ekspektasi dan dugaan kita ya. Enggak, bukan 7 kali. Malah dilipat-lipatin 70 kali, 7 kali. Itu kan 7 kali. Itu karena saya matematika, orang sains. Kan dulu saya menangkapnya itu 70 kali 7 sama dengan 490, tapi di situ kan 70 kali 7 kali. Jadi 70-nya diulang 7 kali. Jadi 70 pangkat 7 gitu kan. Itu kalau di kalkulator itu loh itu error, nggak bisa. Error. Betul. Nah, itu Petrus kan ingin menunjukkan kehebatannya gitu, seolah-olah kalau udah bisa 7 kali dia hebat gitu. Itu kan memang manusia kan punya batas kesabaran ya, Bang ya. Itu punya batas kesabaran. Lo, oke, salah. Oke, gua ampuni sekali nih ya. Terus gitu lagi. Oh, ya mungkin dia masih ingat gitu. Oh iya, karena Tuhan harus mengampuni karena sudah. Oke, saya ampuni ya. Jangan sampai 3 kali. Awas tuh sekali lagi. 3 kali kejadian lagi. Ya kan mungkin dia pikir, keledai itu juga jatuh
juga dia apa namanya Betul. binatang bodoh, dia belajar. Saya kamu terus-terusin kayak gitu. Oh, saya bukan orang bodoh. No forgive, no forgiveness. Udah ampun deh buat kamu gitu. Nah ini kan manusia kan selalu ada dalam sebuah batas ambang kesabaran gitu. Nah ini sehubungan dengan ini, Pastor bisa jelaskan nggak itu kesabaran yang Tuhan tuntut itu seperti apa? Dengan 70 kali gitu. Ya, kalau lihat ini konteks ini ya, nanti kita akan bahas di pertanyaan berikutnya, tadi kan dikirimin ke aku juga. Di apa ya? Di Lukas 6. Di Lukas 6 di perikop yang paling buat saya absurd. Judulnya Kasihilah musuhmu. Ya kan? Terus di situ kan ayat 30 sampai 32, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Istilahnya ketika kita dijahatin itu kan hak kita kayak diambil. Betul. Ya tapi kata Tuhan Yesus, berilah kepada setiap orang meminta. Jadi kalau dia bikin salah dan dia minta ampun. Betul. Seolah berarti harus diampuni, gitu kan? Karena berilah kepada yang meminta. Ya, terus sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Buat saya pengampunan idenya lebih ke kita memaafkan karena kita juga kalau salah pasti pengen dimaafin orang. Iya. Kalau kita bikin salah. Jadi makanya saya bilang kan, lakukanlah apa yang kamu pengen orang lain bikin ke kamu. Kalau kamu nanti one day bikin salah, pasti pengennya apa? Dimaafkan. Kan? Ya udah, bikin itu ke orang gitu loh. Kalau kamu pengen dimaafin orang, ya maafin dia dulu, maafin orang lah kan gitu. Seperti kamu pengen, lakukan itu. Terus ayatnya bilang gini, lanjut lagi. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, kalau kamu cuma mengampuni orang yang abis itu udah nggak bikin salah lagi, orang berdosa juga bikin itu. Tapi kan beda. Kamu kan pengikut saya, dia bilang gitu. Jadi ada begitunya tuh, ada unsur itu. Maka ayat terakhir bilang, hendaklah kau murah hati seperti Bapamu murah hati. Ini jadi quotes lagi nih, waktu itu aku pernah tulis, kalau Bapak lu murah hati, kalau Bapak murah hati, situ pelit, situ anak siapa gitu. Oh iya betul. Pokoknya selalu berkaitan. Karena selalu berkaitan hubungannya itu gitu. Kalau baca Alkitab tuh kayaknya mustahil untuk kita diberikan ruang untuk nggak mirip sama papa gitu loh. Justru makin lama makin kayak, lu tuh anak gua. Kuduslah kamu sebab aku kudus kan gitu. Kan kata-katanya selalu gitu, kayak ada, ayo dong kamu tuh anak saya, mestinya mirip dong. Gimana sih gitu, kayak hampir-hampir gitu ya rasanya. Jadi kalau saya ingat tentang pengampunan ini, itu pengampunan yang berarti tidak terbatas tuh. Kalau dalam satu hari orang itu berarti bikin hal yang sama terus-menerus 70 pangkat 7. Berarti tetap kita setiap kali dia bikin salah dan dia minta ampun, kita mesti lepaskan pengampunan itu, dan itu emang nggak masuk akal. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus. Ya makanya bahkan murid-murid Yesus pun sebelum dipenuhi Roh Kudus masih terlalu banyak hal yang mereka nggak ngerti sama sekali. Yohanes 13 misalnya, Tuhan Yesus cuci kaki. Yang saya lakukan sekarang kamu nggak ngerti. Tapi one day kamu akan bukan cuma ngerti, tapi akan saling melakukan itu. Hendaklah kamu saling melayani, kata Yesus. Saling mengampuni, saling mengasihi. Kata itu terus muncul. Jadi emang kekristenan ini mustahil menurut saya. Mungkin agama paling susah. Kalau ini disebut agama ya, ini agama paling nggak masuk akal buat. Nggak masuk akal. Karena tuntutannya itu tuntutan yang gini, yang superhuman. Kalau bisa dibilang nggak manusiawi, tapi jadi masuk akal karena kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi, ya kan manusiawi itu kan manusia duniawi itu. Jadi hanya Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus jadi manusia sorgawi harusnya. Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa begitu ya. Oh iya, kalau nggak bisa, kita akan selalu nggak terima, enak aja kan gitu. Kata-katanya ini, siapa? C.S. Lewis bilang, forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive. Pengampunan itu indah sampai kamu mesti mengampuni, kata dia. Kayak, wah indah sekali ya, enak aja kan sampai kita harus diampuni langsung gitu. Berat ya, ampun. Oke. Nah, jadi gini loh, ketika tadi kan memang Tuhan ingin kita punya unlimited ya. Pengampunannya unlimited ketika dia bicara soal 70 kali 7 kali, dan hanya Roh Kudus tadi yang Pastor bilang yang memampukan kita untuk melakukan. Memampukan kita, betul. Di luar dia kita nggak bisa bikin apa-apa, Yohanes 15. Itu secara literal sih aku percaya. Tapi dalam prakteknya kan gini, ntar gue kan dimanfaatin terus-terusan. Ntar kan gue kayak orang goblok gitu. Ya. Mengampuni itu bukan berarti kita harus terus berurusan dengan dia. Maksudnya gini loh. Misalnya orangnya udah tahu nih, kita tahu lemahnya di duit. Oke, dan dia anggota gereja kita. Tadinya teman sepelayanan. Berikutnya ketika udah ada masalah duit, apakah dia akan dipercayakan lagi pegang duit? Enggak, kalau saya.
Nah, Bukan berarti saya nggak ngampunin, bukan. Saya pindahin divisinya, maksudnya. Lu main drama aja deh. Itu maksudnya, jangan megang-megang duit, kasarnya gitu lah, Pak. Kalau saya bukan nggak ngampunin, bukan. Cuman saya belajar lah dari kesalahan bahwa orangnya nggak bisa dipercaya ternyata gitu. Janganlah yang urusan sama duit, yang ke vendor, iniin kurir, ngapain. Jangan deh, jangan dia deh. Udah dia suruh ngapain kayak yang nggak ada urusan sama duit gitu loh. Karena kita udah tahu orangnya. Jadi pengampunan harus tetap diberikan. Pada akhirnya kalau dia, karena kan nggak mungkin kita pecat orang dari gereja kan, nanti kan kita nggak mungkin kita tendang orang dari keluarga dalam tanda kutip itu istilahnya. Terjadi banget. Jadi bukan hebat omongan, maksudnya nggak ini aja. Kalau dia emang masih kasarnya gini, kalau dia tahu malu pasti dia pergi gitu loh. Cuma kan ada orang banyak kan nggak tahu malu, ya udah kalau dia nggak tahu malu kita ngampunin, tapi jangan dikasih pegang duit lagi. Ya. Itu kayak keledai tadi nanti jadinya. Maksudnya, iya. Gue bukannya nggak punya hati buat mengampuni, tapi gue punya otak dan nggak bego kan gitu. Kalau saya bilang gitu. Gitu sih, Pak. Kita bilang bijak tuh bukan kita nggak mengampuni ya, tapi memang kita bukan. Tapi secara personal ya, tetap you masih tak kasih kesempatan kok gitu ya. Masih. Oh ya, kita tetap teman. Kita tetap, maksudnya lu bukan kasar kalau dia murid kita, lu nggak jadi mantan murid gue, nggak. Cuman lu mesti melatih diri lah untuk belajar dalam hal yang gini, mamon yang tidak jujur ini, untrue wealth. Untuk kalau lu mau Tuhan percayain lu kekayaan yang sejati, yang gini, yang urusan gini-gini lu harus belajar lah. Jadi buat saya ada berapa juga maksudnya yang dimuridkan masih dimuridkan, nggak ada kayak di minggir ya udahlah gitu. Nggak. Jadi saya bilang apapun kamu, kalau kamu terus kayak gitu kemanapun kamu pergi pasti bikin masalah. Ini kebetulan ada yang nanya, my golden pearl. Kalau ada orang yang mengambil uang dalam jumlah yang besar dan kita berusaha baik dan damai gitu, tapi dia nggak ada etika baik gitu untuk menyelesaikan. Apa boleh kita memperkarakan masalah ini atau kita harus melepaskan dan mengampuni? Nggak masalah. Kalau ini menyangkut proses hukum. Nggak jadi miskin. Ya, kalau buat saya kalau udah kriminal, kasusnya dibawa ke hukum, so, no problem. Tapi kalau kasusnya kayak misal uang pelayanan gitu kan, kalau dibawa ke hukum juga kayaknya nggak etis. Maksudnya polisi akan berpikir, oh gereja nih isinya gini ya, ternyata kayak yayasan bodong gitu ya. Kan malu, maksudnya. Tapi itu banyak kan keluarga yang terjadi loh itu. Iya, tapi misalnya gini, penggambarannya gini ya. Misalnya ada masalah pembagian warisan di keluarga. Adalah sebuah hal yang etis gak dibawa ke hukum? Malu malah, ngerti kan? Karena keluarganya jadi malu dong, kayak aduh, keluarga kita. Walaupun sebenarnya hak kita emang secara hukum nih soalnya ada di surat wasiatnya segini nih gitu. Bisa, cuma jadi malu. Makanya ada ayat itu kan. Yesus, coba dong, suruh dong saudara saya bagi warisannya ke saya. Kata Yesus, siapa yang ngangkat saya jadi hakim atas kalian? Maksudnya urusan gini udah urusin sendiri deh. Antara keluarga lu atau secara hukum. Masa ya urusan gini gua juga, kata Yesus. Kan gitu. Jadi buat saya, kalau yang perlu dibawa ke hukum, artinya, kalau saya ngambil bagian itu adalah kalau perlu dibawa ke hukum, dibawa ke hukum. Cuma kalau kita cukup berbesar hati untuk, ya udah deh, daripada maksudnya gereja dipandang orang tuh kayak gimana, atau keluarga kita jadi namanya buruk karena, nih keluarga ini rebutan warisan, amit-amit keluarga apaan tuh misalnya. Let it go, gitu lagu itu buat saya. Tapi sekali balik ke kita aja, Kalau kita kasarnya gini, akhirnya kita jadi miskin nih, gara-gara orang tuh tipu kita habis-habisan. Kita mau bawa ke hukum, kita bawa ke hukum. Tapi yang kalau saya belajar dari keluarga saya, kita punya rumah. Nenek saya itu percayain surat tanahnya ke anak baptisnya yang mau bikin bisnis. Sampai satu ketika tiba-tiba ternyata rumah itu bukan punya kita lagi. Dan di rumah itu ada gereja buat kaum marginal. Bayangin tuh, rumah sama gereja dijual sama anak baptisnya sendiri. Dan kita nggak bawa ke hukum, Pak. Karena tadi Oma bilang udah Tuhan punya cara kok buat berkatin. Iya. Dan buat saya tumbuh besar di keluarga yang sekristen itu, buat saya kalau sayanya bertumbuh jadi aneh, rugi saya. Itu udah contoh-contoh yang perfect lah, papa, oma. Jadi saya ngelihat kekristenan yang bagi saya jadi masuk akal karena dihidupi oleh orang-orang biasa yang saya tahu gitu loh. Gitu loh, Pak. Nah, itu jadi puji Tuhan bukan hanya yang saya baca di Alkitab. Itu yang terjadi sama saya. Yang tadi saya bilang bahwa saya disakiti sama orang Kristen itu karena mereka ambil gitu duit keluarga kami sehingga saya terlunta-lunta gitu. Itu urusan uang gitu. Tapi waktu itu saya nggak ngambil
tindakan untuk dibawa ke hukum atau apa, ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Saya punya satu keputusan, ya sudahlah gitu. Ngapain ribut selama saya masih punya semangat untuk kerja, ya udahlah, kita cari rezeki lain gitu. Saya punya prinsip kayak gitu, walaupun itu udah berapa tahun berarti sampai sekarang, Pak? Ini kayaknya saya sudah melupakan ya. Sampai lupa. Sampai segitunya. Itu tahun 90-an, Bester, tahun 90-an. Ya, tahun 90. Sama, kita juga terakhir 9 sekian ya, 90-an juga sama. Jadi ya itu, pada akhirnya kalau kita lihat hidup kita sekarang terus ke belakang. Saya pernah ada orang bohongin saya. Jadi teman saya dulu, teman SD, sekarang udah bohongin saya, terus nggak berapa lama jadi pendeta, Pak. Nah lo. Saya sempat kayak, wah nih orang nih udah nipu gue, bukannya bayar, toto jadi pendeta aja kan gitu. Terus ya udah, saya sempat mau pikir, apa gue tagih kali sekarang ya. Terus ya itu, Tuhan kayak kasih impresi di hati saya, gimana mau ditagih berapa? Sejumlah itu, oke. Sepanjang ini saya udah berkatin kamu, apakah itu udah ketutup atau belum? Tuhan kayak kasih impresi gitu. Kayak dari kamu ditipu sampai kamu sekarang ini, berkat yang saya berikan ini kamu layak terima atau enggak, atau banyak kejutan-kejutan hampir di setiap waktu yang bawa kamu sampai sekarang. Betul. Itu kira-kira yang berapa juta itu udah ketutup. Iya. Gitu. Dan saya mau ngitungnya juga, saya tahu, saya malu. Iya. Akhirnya saya cuma nunduk, ya Tuhan. Iya. Saya juga di hadapan itu. Jadi waktu saya ingat-ingat ya, kalau dulu kan, kalau ingat gitu ya, gue ini mestinya bisa makan ini ya, steak ya. Ini makan nasi putih, gara-gara orang itu, sebel. Iya. Tapi saya diingetin setelah semuanya, coba kamu hitung-hitung, ya, uangmu yang hilang berapa? Terus sampai sekarang kamu berapa? Sudah diberkati berapa? Iya, saya jadi malu, betul. Akhirnya lebih banyak, ya sudahlah gitu. Iya. Tapi itu kan sekian lama ya prosesnya, nggak semudah itu. Ya kayak Yusuf. Hah? Yusuf kan juga lama banget. Yusuf tuh kan sampai akhirnya bisa. Oke. Kayaknya si Bapak Megizat itu sampai bilang lebih baik sakit gigi kali ya daripada sakit hati itu. Betul. Tinggal cabut kalau sakit gigi, kalau sakit hati mesti dicabut hatinya. Iya. Nah tadi berarti bicara soal tadi ya, di dalam Matius 18 itu kan juga bicara tentang ada perumpamaan nih. Seorang yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Gitu, ya. Dia dibebaskan karena dia nggak bisa bayar gitu. Dia nggak bisa bayar. Ya. Sehingga ketika yang punya duit, nggak bisa bayar, ya sudah gini solusinya, lu minta solusi kan, solusinya surat utangnya disobek, udah selesai gitu, dan dia nggak percaya gitu mungkin, segitunya ya, tapi dia pulang happy. Dia mohon ini sih, mohon diberi waktu, bahkan sebenarnya dia bilang. Iya, tapi kan akhirnya orang itu kayak kasihan deh, kayaknya nggak bisa bayar juga gitu. Solusi. Jadi dia tadi disobek langsung. Iya, udah selesai kan. Iya. Tapi sampai rumah yang cuman 100 dinar itu saya pernah hitung-hitung tuh cuman berapa ya, 0,00%. 10.000 talenta sama 100 dinar itu kecil sekali lah gitu. Tapi tetap diungkit. Betul. Tetap diungkit, disuruh bayar. Sampai sampai segitunya gitu. Nah, itu kan saya bayangin gini loh. Itu sama kayak kita ya. Kita ini udah terima anugerah yang besar dari Tuhan. Besar sekali sampai nggak hitung. Ya, utang kita banyak soalnya, sehingga dibebaskan itu kan artinya utangnya besar, anugerahnya harus lebih besar dong gitu, sampai lebih besar. Itu dibayar lunas istilahnya. Gitu. Saya percaya hal yang gratis itu pasti ada yang bayar gitu loh. Tapi makanya tapi ada juga kekristenan yang nggak percaya loh, Pastor, bahwa masa saya cuma percaya itu doang terus saya diampuni gitu. Ada banyak orang nggak percaya akan anugerah. Masa segampang itu ya gitu. Kan ada banyak orang yang berusaha dengan perbuatan baiknya untuk meraih keselamatannya itu gitu kan. Betul. Ya kan? Too good to be true memang. Terlalu indah untuk jadi nyata. Kalau istilahnya dibilang pengampunan itu seperti itu. Nah, terus yang 100 dinar ini tetap diungkit-ungkit gitu ya. Jadi artinya apa? Orang yang ngungkit-ngungkit ini berarti belum terima anugerah dong, berarti dalam hidupnya. Dia belum antara belum terima anugerah atau nggak tahu diri sih lebih tepat. Mungkin kata-kata belum terima. Benar nggak? Ya kan, nggak tahu diri kan? Dia yang mestinya dihukum, nggak bisa bayar, terus dia minta ampun, beroleh belas kasihan. Oke, seneng dong harusnya dia merayakannya gimana caranya? Ya mestinya utang yang cuma 100 gua udah dilunasin, masa cuma begini doang. Tapi ya tadi
dia mempermasalahkan ini, makanya di Matius 18 ayat yang tadi tuh, kisah tadi kan, ayat 33 sama 35 dia bilang gini, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu? Betul. Mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Dia bilang. Artinya apa? Dia nggak tahu diri kan? Ayat 35 terus bilang gini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi isunya di sini isu tahu diri atau enggak sih, Pak. Kalau aku larinya, kalau mau lebih sopan mungkin tahu terima kasih atau enggak. Kata terima kasih itu kan unik. Terima kasih. Kalau orang cuma bisa nerima, nggak bisa ngasih, berarti tidak tahu diri. Tidak tahu terima kasih. Kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri gitu loh, kasarnya gitu loh. Seperti gitu. Ya kan orang itu kan dibilang gitu sama bosnya kan dibilang, lu tuh nggak tahu diri banget sih. Bukankah lu mesti mengasihani kawanmu seperti saya mengasihani kamu? Wah, hukum dia langsung kan gitu. Ya kan? Serahkan ke Algojo sampai dia bisa bayar. Nggak tahu di kehidupan ke 1.700 kalinya dia mungkin baru bisa bayar kan gitu. Hampir bisa dibilang seperti itu. Sudah terkreasi satu sentilan lagi dong. Kalau lu udah terima anugerah, gitu. Tapi lu nggak bisa ngasih pengampunan, nggak tahu diri. Berarti nggak tahu terima kasih. Cuma suka nerima nggak bisa ngasih, berarti nggak tahu terima kasih. Okay. Itu sih paling kalau saya lihat pengampunan lebih ke sana sih, Pak. Ya, ini ada firman Kristus bilang, yes, mengasihi mereka yang justru tidak baik dengan kita. Ini pada jempol-jempol semua. Maaf, aku mengganggu. Saya mau nanya tentang kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa arti dari kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wah, ini dalam pertanyaannya. Wah, ini nggak itu ada khotbah tersendiri. Aku rasa ya nggak berkaitan. Jadi nanti gampang lah, DM aja langsung. It's okay. Dalam menerapkan pengampunan, bagaimana prakteknya ke orang itu? Padahal dia sudah menolak kita duluan. Oh, artinya kita mau pemberesan, tapi orang itu nggak mau pemberesan. Nah, terus bagaimana dong? Dia nggak mau ngampunin kita. Dia nggak mau ngampunin kita. Ya udah. Gitu kan kita salah nih, bagian kita minta ampun. Kalau orang itu nggak mau ngampunin, ya udah bagian kita udah beres. Itu masalah dia sama Tuhan sekarang. Ya kan? Kalau saya sih sederhananya gitu aja. Karena saya nggak minta ampun untuk diampuni sebenarnya. Karena saya tahu saya nggak layak diampuni. Jadi kalau orang itu ngampunin saya, puji Tuhan. Iya. Saya kan berterima kasih. Wah, thank you ya buat anugerah ini. Anugerah kan itu artinya sesuatu yang nggak layak kita terima. Kalau kita salah, minta ampun dengan dengan tuntutan bahwa lu mesti ngampunin gue dong. Gue kan udah minta ampun. Berarti nggak nyadar. Berarti nggak tahu diri lu salah, gitu kan? Buat saya sih gitu sederhananya. Kalau saya minta ampun ke orang, mau pemberesan, orang yang nggak mau ngampunin, saya tahu tuh hak dia. Dan saya bilang, udah ya Tuhan, bagian saya udah selesai, saya udah minta ampun. Setiap kali ketemu dia pun dia masih sebel, saya selalu berusaha baik untuk menunjukkan saya kalau bisa bayar gimana deh cara saya mau bayar gitu loh. Tapi ini terletak di pengampunan yang bisa kamu bisa maafin saya, kalau nggak susah. Ini akan terus kayak gini. Tapi bagian saya udah beres. Saya tahu itu udah kasarnya kalau main bola yang dioper-oper tuh, bolanya udah di tangan dia, udah bukan di tangan saya gitu. Iya. Itu sih kalau aku lari. Tinggal bagiannya dia ya, bawa bola panas itu ya. Yang lari nyanyi-nyanyi yang bawa bola tuh. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya, kalau yang bikin salah terus tapi nggak pernah minta maaf gimana? Ya udah juga. Itu bolanya di tangan dia, bukan di tangan kita. Oke. Urusan dia sama karena pasti justice will be served. Pasti keadilan itu akan ditegakkan sih pasti. Oke. Ya, jadi tapi bahkan ketika gini ya, misalnya kita ngerasa kita berhak mendapatkan orang tuh minta maaf ke kita gitu ya. Kadang ada juga yang tadi saya bilang, Pak, maksudnya teman saya tuh nggak ketika udah bertobat jadi pendeta tuh nggak ada kayak Sakyus gitu loh, kayak yang semua yang saya ambil saya balikin 4 kali lipat, nggak ada. Pak, saya berharap gitu, cuma nggak ada, cuman boro-boro 4 kali lipat, yang itu aja nggak dibalikin gitu, maksudnya dia belaga gila lagi sekarang jadi pendeta. Pengen gitu, ada gatal gitu, Pak, pengen ngomong. Dia mau cuci gitu. dosa. Dia mau cuci dosa. Iya, nah itu. Cuci uang ini cuci dosa. Iya, jadi saya pikir ya udahlah Tuhan, maksudnya ya itu orang yang sama yang tadi Tuhan bilang, ya udah lu hitung deh, maksudnya udah ketutup belum sih berkat gua yang selama ini gua berikan, yang lu nggak layak terima, udah nutupin belum yang utangnya dia? Kalau udah ya udah, kita doain aja biar dia jadi pendeta yang benar, biar nanti nggak perlu lagi bikin yang seperti hal yang seperti itu. Kalaupun dia belum balikin duit kita, ya udah. Ya kita kalau saya bercanda kita nyembah. Ya kita menyembah singa dari Yehuda. Jadi mesti sering ngomong Yehuda, Pak. Yehuda. Mau gimana kan gitu. Dan banyak orang seperti itu. Maksudnya udah bertobat pun
nggak ada tuh kayak niatan baik lah kalau pakai tadi istilah tadi bayar atau belaga gila biasanya. Karena Tuhan sudah karena Yesus bilang it is finished. Nah, ini semua utang-utang. It is finished. Enak. Utang itu enak aja loh. Kalau ikutin daging pasti pengennya gitu. Cuman kalau kita pikir udahlah kita berdoa biar dia jadi pendeta yang bener lah. Anggap aja ini bagian dari masa lalunya yang nggak bisa dirubah. Oke, kalau Pastor Christopher mendoakan dia jadi pendeta yang benar, tapi ada banyak orang yang ketika diutangi terus gak dibayar, kita sebagai orang Kristen katanya kan harus mengampuni, mendoakan Tuhan berkatilah dia supaya kaya raya. Nanti kalau kaya raya kan bisa balikin uang gue. Bisa balikin. Ada udang di balik bakwan dong kalau itu. Aduh. Ini ada yang nanya lagi. Orang yang menipu orang kepercayaan berpuluh-puluh tahun dan mengambil bertahun-tahun. Di sisi lain dia melayani di gereja sebagai majelis. Apa yang mesti saya lakukan? Ya diingatkan lah bahwa itu salah lah. Majelis soalnya kadang kependekan dari manusia jelmaan iblis ya Pak. Jadi bukan saya bilang. Ya, kalau kayak gitu kan berarti udah jelas dong. Maksudnya Yesus bilang kan dari apa sih ketahuan pohonnya? Iya. Dari buahnya kan. Iya. Ya udah kalau udah kayak gitu mau gimana? Iya. Kita paling benar kita tegur. Kalau kita masih sayang ya kita tegur. Ya tadi disentil karena masih sayang kan. Kita tegur aja. Bener-bener Pak ini tuh udah jelas lu tuh nyolong duit orang terus. Kan selalu pelayanan. Buat apa gunanya kan gitu. Cuman kalau udah dilakukan, udah ditegur orangnya dablek gitu ya kalau bahasa Jawanya mau gimana? Yaudah. Aduh, saya suka dengan quote tadi ya. Yaudah mau gimana? Ampuni untuk melepaskan diri kita sendiri dan dari dendam dan dosa. Melepaskan itu pengampunan untuk bisa menerima damai sejahtera. Betul, saya setuju ya. Jadi kadang-kadang kita mengampuni itu kita pikir kita ngasih kado ke orang lain. Padahal kita kasih kado buat diri kita sendiri kan. Betul. Gitu. Ketika kita makanya namanya melepaskan pengampunan karena yang terlepas sebenarnya kita. Betul. Kita terlepas dari kekaitan. Orang itu nggak lepas, kita yang lepas. Kalau cuma bisa terima tapi nggak bisa kasih, berarti nggak tahu terima kasih. Wah iya tadi letaknya ya. Apa ini? Pastor, saya ngobrol dengan sahabat saya, mengingatkan akan hal yang dia tidak sadari selama bertahun-tahun, yang mendukakan hati sahabatnya sendiri. Dia minta maaf, lalu jaga jarak sepertinya. Jadi ada luka batin sama saya dan sahabat yang lain. Kurang. Dia yang bikin salah dikasih tahu dia yang luka batin. Nah ini jadi nggak jelas juga posisinya. Nggak jelas. Kan dia yang bikin salah nih. Dia bikin salah kita kasih tahu, terus dia jaga jarak karena dia luka batin. Nah yang mesti luka batin kan kita. Kita dijahatin. Mungkin begini kayak. Atau dia takut melukai lagi kali. Iya terus jaga jarak. Jadinya kayak daripada terlalu dekat nanti. Karena yang tadi saya bilang yang paling sakit menyakiti kita tuh orang terdekat. Iya. Makanya mungkin dia jaga jarak karena tadi. Yang memberi ruang untuk entah pemulihan atau apapun itu. Jadi gimana? Foto cewek siapa itu di belakang? Ini istri saya. Dan itu saya 10 tahun lalu. Oh, ganteng ya. Oke. Sebelum lockdown. Oke. Nggak bercanda. Sebelum lockdown juga udah gitu. tapi saya merasa terbeban akan pengampunan dirinya. Tapi saya berdoa, namanya itu muncul di pikiran saya terus. Kalau seperti itu gimana ya? Betul. Ya doakan aja udah. Doakan berkati orang yang berkati orang yang mengutuk, doakan orang yang jahatin. Lukas 6 tadi yang Yesus bilang. Lakukan bagian kita, damai sejahtera selalu dapat dari situ sih. Dari kita tahu bahwa kita melakukan yang Bapa kita mau. Oke. Sebenarnya kan itu. Ini ada pertanyaan. Makananku kan ya sebenarnya. Rezekiku adalah melakukan kehendak Dia menyelesaikan. Oke, ini ada pertanyaan yang akhirnya itu jadi satu tema kita malam hari ini ya, karena waktu kita tinggal 7 menit lagi. Bagaimana kita merespon orang yang bilang, "Oh, aku sudah memaafkan, tapi untuk melupakan." No. Tapi tidak melupakan. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal itu, Pastor? Nah, ini yang ada banyak orang tidak bisa melupakan itu. Ya. Buatku pribadi, memaafkan itu keputusan sadar yang diambil secara sadar, bukan karena lupa ingatan, bahkan bukan pula karena pura-pura atau memaksa untuk melupakan. Ya, keputusan sadar, memaafkan itu keputusan sadar dari seorang yang mengingat bahwa dia sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Ya, siapa dia itu artinya saya yang jauh dari layak untuk diampuni oleh Tuhan. Tapi udah diampuni. Jadi justru saya sadar, bukan lupa. Enggak. Bahkan maksudnya gini, kita nggak berhasil mengampuni dengan melupakan apa yang orang itu lakukan ke kita, tapi dengan cara mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Betul.
untuk kita. Betul. Itu justru caranya. Jadi makanya saya kata forgive and forget, buat saya gini, kita masih punya otak dan nggak lumpuh otaknya, nggak lupa ingatan gitu loh. Karena kita ingat sebenarnya seberapa dia pernah jahatin kita. Jadi kita tahu pengampunan kita tuh serela apa. Sebesar apa anugerah Tuhan yang memampukan kita mengampuni dia. Jadi jadi itu juga bukan kontras ya, saling bergantung. Makanya gini, kalau di Alkitab somehow gini, saya karismatik Pentakosta. Jadi kalau baca Alkitab ya kurang lebih selalu berusaha memaknai. Saya percaya gini loh, Tuhan Yesus sebenarnya nggak perlu menyisakan bekas lukanya. Entah di tangan, di lambung. Dia bisa bangkit dengan tubuh kemuliaan. Orang dari mati jadi bangkit. Tapi kenapa disisain tuh bekas? Tuh, coba mikir ya. Kenapa tuh disisain? Biar apa? Biar inget. Enggak, biar inget. Siapa yang inget? Ya, kita sih. Yang diampuni yang inget. Iya, kita inget. Nanti pas kita di sorga nih, kan kita selamanya di sorga nih. Kita inget tuh, kita bisa masuk gara-gara siapa? Bukan gara-gara kita. Gara-gara anugerah, gara-gara makanya itu. Ya itu, lubang itu nggak hilang. Saya juga bingung kan. Kenapa sih mesti disisain? Kan bisa aja langsung bangkit. Orang yang di sini hilang semua kan, bekas paku taduri, tapi ada penebusan, bekas penebusannya itu nggak hilang. Artinya emang kita itu mengampuni dengan cara mengingat, bukan dengan cara melupakan. Iya. Mengingat. Semakin kita mengingat lubang itu, pengorbanan Kristus. Mengingat anugerah itu gitu, sehingga kita. Iya, mengingat seberapa kita tidak layak menerimanya, tapi diberikan. Sehingga ketika ada orang yang kita tahu sebenarnya menurut logika ini orang nggak layak nih, tapi kita berikan karena kita juga nggak layak, dia berikan kan gitu. Kasih kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang ngerti gak? Ya kan? Berarti kan itu doanya gini, Tuhan ampunin saya sebesar saya ngampunin orang. Ngerti gak maksudnya? Kalau saya pengen Tuhan ampuni saya seutuhnya, berarti saya juga mesti lepaskan pengampunan seutuhnya buat orang. Bukan kayak, sekali nih, awas lo 2 kali. Udah 2 kali, awas lo 3 kali. Dapat piring cantik, gue lempar ke muka lo kan gitu. Enggak, jadi itu doa tuh bahaya loh. Doa itu bahaya. Dia bilang, ampuni saya sebesar saya memaafkan orang yang bersalah. Berarti kalau saya mengampuni Yusuf cuma separuh, ya saya cuma diampuni separuh gitu kan. Betul, saya pengen Tuhan juga ngampunin saya separuh, ngerti? Makanya, jadi ini lebih ke isu tahu terima kasih sih sebenarnya. Makanya pastor kan bilang kan, doa itu bahaya. Dulu saya ketika awal saya menjadi Kristen dan saya dituntut untuk doa Bapa kami, kan di gereja awal saya kan selalu ada liturgi untuk mengucapkan ini. Ini saya skip, saya skip, saya nggak mau ucapin ini. Serius. Karena masih PR kan soalnya. Lebih baik gini loh, dalam arti saya, oke, saya nggak bisa melakukan ini, tapi saya nggak mau jadi munafik dengan mengucapkan ini. Betul. Tapi kan akhirnya kalau kita nggak bisa doa seperti itu yang tadi saya kutipkan, berarti kita bukan sungguh-sungguh anak kan? Betul. Ya kan kita nggak bisa panggil dia bapak kalau kita bukan anaknya gitu loh Pak. Jadi buat saya balik ke isu sonship sih, ke anakan itu. Anak tiri kan? Dan itu yang ya kita anak angkat sih lebih tepatnya. Loh, kita kan memang kita anak angkat. Yang penting jangan, kita kan diangkat sama dia kan. Bener anak aslinya kan Yesus kan. Kita anak angkat. Cuman ya please jangan jadi anak haram lah. Jangan nggak nyambung. Bapak lo murah hati, lo nya pelit, tuh kan lo anak siapa berarti kan? Ya ampun. Jangan sampai. Gitu sih Pak. Kayak di kitab Ibrani kan gitu Pak. Bapak mana, anak mana yang nggak dihajar sama bapaknya? Kamu dihajar sama bapakmu. Kalau kamu anaknya beneran. Kalau kamu illegitimate child, anak haram ya iya lo nggak dihajar bapak lo kan. Gitu. Dibiarin. Jadi kasarnya gini loh Pak. Tuntutan untuk mengampuni ini, Bapa di sorga menuntutnya hanya kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita terus nggak bisa sejahtera karena belum mengampuni, melepaskan pengampunan, belum memaafkan, itu karena Roh Kudus terus ngasih tahu, lu tuh anak, Bapak tuh ngomong, lu tuh anak gua, lu mesti bisa ngampunin. Itu loh. Makanya saya tutup dengan ini, Lukas 15 kan, kisahnya horor tuh, yang anak sulung nggak bisa ngampunin adiknya. Terus kan dia memilih di luar tuh, dia nggak mau masuk kasarnya. Kalau rumahnya itu sorga, bapaknya memohon keluar. Dia bilang, nak, ayo dong masuk. Wah, nggak bisa gue masuk selama ada bajingan itu di dalam. Gue nggak mau masuk. Kata dia, papa yang ngomong gini, selama ini kamu bersama-sama dengan saya. Oke, udah berapa lama lo jadi Kristen? Nggak tahu. Ya, di pelayanan. Tapi gini, mestinya yang saya punya, kamu juga punya. Papa yang nggak ngomongin duit loh. Papa yang ngomong apa? Bukankah mestinya hatimu bersuka cita? Dan bergembira karena adikmu yang hilang sudah ditemukan, yang mati udah bangkit lagi. Dan kisahnya ditutup gitu doang Pak.
Nggak dibilang dia, oh iya ya, gue nggak tahu, terima kasih, aduh sorry deh pak, gue masuk. Enggak, horor, ditutup. Artinya apa? Itu kasih ruang buat kita untuk kontemplasi dalam hidup ini. Gue beneran anaknya bukan? Karena gini, kalaupun sorga terbuka, orang yang nggak mau ngampunin pasti nggak mau masuk sorga. Pasti ngecek dulu, oke Tuhan, gue mau masuk sorga. Udah boleh, oke. Tapi gue mau cek dulu, ada dia nggak di situ? Dia siapa? Ya dia pokoknya yang gue masih benci. Kalau ada dia, gue nggak masuk. Kan nggak mungkin. Bener nggak? Bener nggak? Kemungkinan besar orang yang belum bisa kita ampunin, ternyata sudah diampuni oleh Yesus. Dan ternyata dia udah berubah. Dia udah nggak sama lagi. Kita udah nggak kenal. Udah mungkin terpisah negara, terpisah apa. Ada kemungkinan nggak dia masuk surga? Bisa. Nah, kalau kita jadi nggak mau masuk surga gara-gara ada dia di situ, kan jadi aneh, Pak. Iya. Makanya pertanyaan itu, selama ini kau bersama-sama dengan aku, mestinya yang aku punya, kamu tuh juga punya. Itu bicara hati Bapak. Dan bagi saya, hati Bapak itu isinya pengampunan. Makanya anak-anaknya beneran, Pak, akan kayak ada tuntutan Roh Kudus tuh kayak akan cecer terus, ayo ampunin. Karena dia pengennya kita tuh masuk ke tempat yang udah disiapin sama Yesus, Pak. Gitu loh. Soalnya tempat itu disiapin buat kita soalnya, bukan buat yang lain. Neraka itu bukan buat manusia, sorga yang buat manusia. Makanya dia pengen kita bisa ngampun. Kalau saya sih memaknai melupakan itu, saya bukan melupakan peristiwanya, tapi saya hari ini sudah lupa gregetnya, saya udah lupa geramnya, saya udah lupa dendamnya, saya udah lupa, ya sudah, ya itu tadi. Kalau bicara luka berarti udah pulih tuh Pak. Iya. Karena luka-luka kita yang sekarang masih ada bekasnya kan, kita juga pas sakitnya nggak inget dulu Pak. Cuman inget dulu tuh kebelek, gimana sakitnya udah nggak inget. Betul, itu ilustrasi yang menarik. yang pas. Oke. Pastor, ini udah 1 jam dan Anda harus melanjutkan pelayanan ya. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa ya. Untuk ini banyak pertanyaan, mohon maaf netizen yang mungkin belum kejawab, tapi bisa DM saya, it's okay. Bisa DM, dijawab kok, baik hati orangnya. Ya, laki-laki ke saya, perempuan ke istri saya. Kita pelayanan di media untuk tujuan itu. Oke. Baik, kita tutup dalam doa ya, Pastor ya. Oke. Ya Pak, mari. Tuhan Yesus bersyukur buat waktu yang indah bisa berbagi kebenaran, sharing pengalaman, betapa baik yang Engkau memberikan pengampunan kepada kami yang jauh dari layak, biar kami dapati sebagai pribadi-pribadi yang tahu terima kasih. Roh Kudus, bantu kami, mampukan kami untuk bisa memaafkan seperti kami lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, yang bersyukur buat perbincangan ini, berdoa buat Pastor Gideon, dalam pelayanannya melalui media, melalui apapun, dimanapun berada, keluarganya Engkau berkati, Engkau terus pakai pada secara luar biasa. Terima kasih Bapak, yang bersyukur buat waktu ini. Dalam nama Yesus kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepada Bapak. Amin. Baik, selamat melayani Pastor, Tuhan berkati, God bless. Thank you. See you, selamat malam juga semuanya ya. Ya. Tuhan berkati. God bless. See you.